Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Ibu Pembaharu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, hari ini kita akan mempresentasikan bagian dari Jelajah Karya, Festival Jelajah Karya Ekosistem Ibu Pembaharu. Ya, perkenalkan nama saya Andini Ruwitasari Pratami Putri. Hari ini kita akan melihat apa saja sih yang saya dan tim lakukan. Oke, kita mulai dari Ruang Cahaya Ibu Story of Success 2023. Ya, perkenalkan anggota tim kami beranggotakan 5 orang. Saya sebagai leader dari Ruang Cahaya Ibu, Pratami Putri. Lalu ada Teh Rifadina, ada Mbak Eri Susanti, ada Mbak Siti Hidayati, dan ada Teh Siti Rosita. Ya, kita mulai dari profil Ruang Cahaya Ibu. Ibu adalah satu kata yang penuh makna. Ibu adalah sosok yang istimewa. Status ibu tentu tidak disandang cuma-cuma. Saat menjadi seorang ibu, perempuan tak ayal mengalami banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Karena ia tak lagi hanya untuk diri sendiri. Ada karunia dari Allah yang juga perlu ia perhatikan. Waktu yang tak lagi luang, fisik yang tak lagi sama, fokus yang terpecah, mimpi yang tertunda, tentu akan beriringan dengan perubahan psikologis atau emosi yang hadir. Ya, emosi itu seperti kita ketahui bahwa emosi itu mengalir. Maka permasalahan emosi ini akan bisa menjadi siklus yang sulit diakhiri. Ketika kondisi emosi ibu sedang tidak baik, anak biasanya menjadi rewel, tantrum, dan menjadi tidak kondusif. Situasi seperti ini akan mempersulit atau memperburuk emosi ibu, bahkan merambat pada orang lain di sekitarnya. Begitu seterusnya. Lalu hingga kapan? Hal ini tentu tidak hanya dialami oleh segelintir ibu, namun kesehatan mental ternyata belum menjadi topik yang lumrah dibahas dalam keseharian para ibu. Kebanyakan tidak menyadari urgensi dan pengaruh kesehatan mental. Bahkan sebagian lain tidak menyadari karena emosinya bermasalah dan bisa menjadi akar dari beragam masalah lainnya. Mereka tidak sadar bahwa pengetahuan tentang seluk-beluk manajemen emosi sangat diperlukan. Juga tidak tahu ada terapi yang membantu mereka untuk menangani beberapa masalah emosi yang tersimpan di dalam alam bawah sadar. Semakin banyak ibu yang sadar dan peduli dan semakin dekat hadirnya solusi untuk permasalahan emosi ibu, dengan demikian para ibu di Indonesia bahkan di dunia sendirian lagi dan dapat menyelesaikan emosi negatifnya, juga mampu mengendalikan emosi, tak lagi dikendalikan oleh emosi. Hal ini penting supaya ibu dapat menjalani perannya dengan bahagia, memahami kapasitas dirinya, dan mengetahui tindakan yang perlu dilakukan serta tempat mencari pertolongan saat merasa kesehatan mentalnya rusak. Agar ibu itu bisa bahagia, sehingga Ruang Cahaya Ibu lahir untuk menjadi salah satu bagian dari solusi. Ya, tentu untuk melakukan perubahan atau change movement ada tantangan. Nah, menurut kami tantangan selama 2023 dalam menjalankan jelajah karya ini yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kembalinya fokus kegiatan ke ranah offline pasca pandemi, perbedaan waktu berkegiatan online menajam, lalu fokus kegiatan online kurang maksimal, dan keterbatasan kapabilitas personal tim, lalu kebutuhan adaptasi dengan kondisi keluarga ini sekarang lebih dinamis dibandingkan sebelumnya. Nah, walaupun ada beberapa tantangan yang kami hadapi, alhamdulillah kami tetap insya Allah berkomitmen untuk produktif. Salah satunya kami mengikuti
program mindfulness journey. Lalu kita membuat ada 4 segmen unggulan, yaitu RCI Talks, rubrik RCI Love You, dan RCI Club. Lalu juga kami membuat flyer dengan tema-tema besar hari besar di Indonesia. Lalu kami sempat membuat rangkuman tentang pengaruh emosi terhadap fisik. Jadi kita buat infografisnya supaya teman-teman semua bisa mudah. Karena seperti kita ketahui, 80% penyakit fisik dipengaruhi oleh kesehatan emosi kita. Lalu kami juga Agustus kemarin mengadakan RCI Talks tentang memerdekakan hati ala ibu. Lalu kami juga membuat portofolio atau ya sedikit kenang-kenangan, membuat pouch untuk teman-teman semua untuk merayakan hari jadinya Ruang Cahaya Ibu. Lalu kami juga membuat infografis tentang salah satu teknik menenangkan sistem saraf, yaitu salah satunya ada EFT tapping, mengurangi asupan adrenalin, forest bathing, dan teknik nafas dalam. Nah, ini adalah rangkuman jelajah karya kami selama 2023. Nah, saya sebagai leader juga sedang mendalami atau masih berkecimpung di Dakaru, Desa Keluarga Pembaharu Regional Bandung. Lalu kami juga, saya mewakili teman-teman hadir di Sate Super Talk edisi 55 dengan tema pentingnya kesehatan mental. Nah, kami juga berusaha untuk, walaupun tidak seproduktif tahun 2022, kami mengikuti festival karya dengan membuat story of success yang berupa e-book dan juga video portofolio tim selama 2023. Lalu kami juga, kalau misalnya memang ada member yang diundang, kami mengikuti acara rutinan yaitu Team Leader Get Together. Nah, harapan 2024 setelah kami berembuk yaitu adalah mengingat kembali semangat awal dibentuknya Ruang Cahaya Ibu, karena masih banyak di luar sana para ibu yang membutuhkan kesehatan edukasi tentang kesehatan mental, lalu mengendapkan kembali tujuan yang diperjuangkan. Lalu harapan kami adalah menguatkan ilmu dan skill di Ruang Cahaya Ibu. Ini adalah PR besar, ini adalah tujuan yang jangka panjang yang masih kami upayakan. Mudah-mudahan kami bisa mengupgrade ilmu kami. Lalu melahirkan program-program yang dapat merangkul semakin banyak perempuan dan ibu di luar sana, sehingga membawa dampak positif bagi tim maupun masyarakat. Ya, sebagai penutup, slogan dari kami, Ruang Cahaya Ibu, ruang berbagi dan menyinari. Ya, sekian portofolio dari Ruang Cahaya Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.